Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa kitab. Walaqad atayna, dan sungguh kami telah memberikan Musa kepada Musa. Memberikan apa? Memberikan Alkitab, kitab. Kitabnya apa yang dimaksud? At-Taurat, kitab Taurat. Kenapa kok sampai ada pernyataan seperti ini? Ini menunjukkan bahwasanya Musa diutus kepada kaumnya itu bukan akal-akalan Musa, tapi benar-benar beliau membawa risalah dari Tuhannya. Maka sampai dijelaskan Musa itu tapi kitab tentang Tuhan, kitab tentang firman Allah, bukan akal-akalan Musa. Waqaffayna, dan kami iringi min ba'di, setelahnya, birrusuli, dengan rasul-rasul. Allah di sini menegaskan selalu dari zaman dulu Nabi, para rasul itu selalu beriringan. Misalkan rasul ini ditolak, maka didatangkan rasul baru lagi. Rasul ini meninggal, didatangkan rasul lagi. Maka di sini ayat ba'nahum, kami mengikutkan kepada mereka rasulan, seorang rasul, fi athari rasul, untuk mengikuti jejak langkah rasul yang lain. Ini sekaligus bantahan untuk orang yang beralasan kami seperti ini karena tidak ada yang mengingatkan. Tidak. Zaman dulu selalu susul menyusul. Maka di sini pakai waqaffayna. Waqaffayna dari al-qofa. Al-qofa artinya punuk. Ini Allah. Otomatis orang itu selalu melihat punuk gitu. Jadi akan mengikuti terus. Selalu dia menjumpai punuk depannya. Maknanya adalah tidak ada alasan gak diiringi dengan Rasul, gak ada. Selalu datang seperti itu. Rasul dibunuh, datang lagi. Rasul ditolak, datang lagi. Gitu terus. Gak ada alasannya kamu sesat karena gak ada kesini, gak ada. Benar maksudnya. Wa atayna, kami berikan Isa kepada Isa ibn Maryam, putra Maryam, al-bayyinat, bukti-bukti. Maksudnya apa? Al-mu'jizat, mukjizat. Lah mukjizatnya Nabi Isa apa? Yaitu ka'ihya'il mauta, menghidupkan orang yang mati, wa ibra'il akmah, dan menyembuhkan orang yang buta mata, dan buta matanya buta sejak lahir, wal anqas, dan kusta. Itu diantara mukjizat Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa pun kata di dalam Quran ini, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan Isa, au qawwaynahu, maksudnya adalah kami kokohkan Isa. Tentang sebagai Isa itu utusan Allah, itu Allah mengokohkannya di Ruhul Kudus, dengan memerintahkan Ruh Kudus. Min idhafatil mausuf, maksudnya adalah termasuk adalah idhafatil mausuf ila sifat, dan kepada sifat. Siapa Ruhul Kudus? Maksudnya apa Ruhul Kudus? Ruhul Kudus adalah Ar-Ruh Al-Muqaddas, yang disucikan. Sopo? Jibril. Yaitu rupanya Jibril itu ruh yang disucikan. Jadi saking menguatkan kedudukannya Isa sebagai utusan Rasul, itu dikancani oleh Jibril. Itoharatihi, karena sucinya Jibril. Yasiru, Jibril itu menemani Isa haitsu sara, di mana pun Isa pergi dikancani. Lah jenenge menungso ya, rawuhan.
Isa putra Maria wis dianggap sekte agama baru, yaitu apa? Katolik. Kemudian dibuktikan lagi enggak itu apa itu Isa itu bukan anaknya Tuhan, tapi dia itu utusan Tuhan. Buktinya apa? Dikirimlah Jibril sebagai bukti dia itu utusan. Ganti mana diarani Jibril Tuhan juga. Rawatnya dia mana? Falam tastaqimu, namun apa yang menjadikan tak istiqomah? Awali yo, kemudian gak iyo. Dikasih bukti, berbagai bukti menunjukkan jadi salah, dia itu bukan Tuhan tapi Rasul. Endingnya gak istiqomah. Afakul nama ja'akum rasulun lima la ta'wa. Apakah setiap kali ja'akum datang kepada kalian siapa rasulun rasul bima la ta'wa, ini masuk bisa berpihak. Jadi artinya secara detail bima adalah sebab datangnya Rasul ma dengan membawa ajaran la ta'wa yang tidak menyukai, itu menyukai sopo anfusukum diri kalian. Jadi bahasa minal haqqi dari kebenaran. Bahasa gampangnya adalah kamu itu loh, setiap datang Rasul ono aibantahan. Setiap datang Rasul membawa ajaran pokoknya yang tidak disukai oleh anfusukum tentang kebenaran, mesti menolak, mesti mengalihkan. Makanya istakbartum, kami itu termasuk sombong. Sombong adalah dia memilih nafsu daripada kebenaran. Takabbartum, kamu itu sombong an itba'ihi, untuk daripada itba'ihi mengikuti Rasul. Ai jawab rukun lama wa ma'al istifham al-muradu bihi at-taubih. Jadi hamzah di tempat ini tentang taubih, tentang pencelaan. Lah, gambaran daripada kesombongannya adalah fafariqun kadzdzabatu, maka di antara para rasul-rasul itu kadzdzabtum, kalian dustakan. Jadi bentuk kesombongannya adalah mereka mendustakan rasul-rasul yang datang. Tai seperti yang Isa. Jadi sebenarnya Rasul ada diturunkan itu atba'nahu itu akeh sapa wae, ya termasuk Nabi Yusa, Nabi Sam'un, Nabi Hilqin, Nabi somane macam Nabi Buffon. Seperti itu. Jadi mereka itu mendustakan. Ini dari bentuk daripada istakbartum. Yang kedua, bentuk dari istakbartum, sombongnya apa adalah ini kisahnya. Wa fariqun, di antara mereka ketuluh, dan di antara nabi-nabi itu kalian membunuh mereka. Bentuk kesombongannya itu. Al-mudhari hadatul hal al-madiyah yaqtaltum ka Zakaria wa Yahya. Di sini dibunuh seperti Zakaria dan Yahya. Jadi yang paling gampang kita jadikan dari sholat adalah al-haqqu zakir, kebenaran itu benar. Kalau kita lihat lagi sebenarnya mereka itu menolak risalah bukan karena hujah kurang kuat, hujahnya terlalu kuat. Sampai mulai Jibril diturunkan, sampai diberikan mukjizat. Tapi ilah takfir, sebabnya mereka berdusta adalah karena memang mereka itu hubbul jah, hubbul
biasa. Mereka cinta akan kepemimpinan, mereka cinta akan jabatan. Wedi, engkau nek sampai jadi nabi, jadi pemimpin, mereka akhirnya tidak bisa memonopoli. Mereka khawatir dengan pengikut. Bukan do'ufal hujjah, bukan karena lemah hujjah. Itu murni mereka karena hawa nafsu. Sehingga ini yang terjadi. Semua Maulid karena ada tamu itu saja terkait ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, bon, itu kita doa semoga saya dan teman-teman tidak menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, karena memang banyak sekali. Jadi ini sifatnya adalah lafaz yang umum, nggak hanya berlaku pada Yahudi, tapi ini juga berlaku pada kita semua. Jadi yang menolak kebenaran ini gambaran daripada yang dijatuhkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi di sini tidak menggunakan akal, tidak menggunakan syariat. Mereka menggunakan hawa nafsu. Semoga di sini kamu doang hawa nafsu ya. Tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhan